Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat selalu di masa pandemi era COVID-19 ini. Di sore hari ini kita lagi santuy sama Mas Ben ini lagi nongkrong santai di Sampiren teman-teman. Di dekat rumah kita, nggak jauh-jauh. Kita lagi ngobrol-ngobrol santai terkait penurunan omset di UMKM, terutama kita sangat sedih mendengar beberapa UMKM yang memang omsetnya menurun 50% atau lebih. Nah, menurut Mas Ben, gimana tanggapannya Mas Ben? Mungkin ya karena COVID, itu seri kedua sekarang ya, karena kemarin jadi buka, tiba-tiba sekarang malah makin naik. Jadi ya mau nggak mau pemerintah ngambil putusan juga, jangan ada keramaian. Mungkin jadi pedagang-pedagang kecil yang biasanya di tempat kita ada Car Free Day gitu, di Grand, di Coco Garden, sekarang pedagang-pedagang Sabtu itu udah nggak ada yang jualan, Minggu udah nggak ada yang jualan. Itu omsetnya juga emang turun sih. Iya betul. Memang sangat sedih ya, karena memang kita tahu ya UMKM ini sendiri harus fighting yang sangat luar biasa yang harus dikeluarkan effortnya. Di satu sisi memang tidak terelakkan COVID ini sangat menghantam ekonomi di negara kita ini, di negara Indonesia kita ini yang kita cintai ini ya. Sedunia sih. Betul, bahkan di level internasional, di dunia dimanapun itu ekonomi semuanya mengalami resesi teman-teman. Nah, adapun kita kalau dari sisi pebisnis, ya kita harus agile terhadap inovasi. Nah, di sini mungkin pertama kita mau menanggapi beberapa bisnis di Indonesia yang menurun drastis omsetnya, bahkan sampai ada yang turun jualan di pinggir jalan. Mungkin branding yang sudah dikenal. Ya, contohnya pizza ya. Nah, pizza itu sampai di pinggir jalan. Pizza Hut teman-teman. Pizza Hut ini luar biasa. Mereka berimprovisasi yang menurut saya sangat luar biasa bagus sih. Mereka turun ke jalan, berjualan menggunakan mobil, karena kalau tidak dilakukan seperti itu, mungkin bisa jadi mereka sudah gulung tikar dari jauh-jauh hari. Itu strateginya lumayan bagus untuk pizza ini ya. Betul, dari sisi strategi dan memang reaksi atas COVID, apa yang harus dilakukan itu sangat bagus. Betul, dan memang kalau dari sisi bisnis, Ane dulu nih Mas Beni, Ane punya bisnis jasa pengiriman, ya. Ada di jasa desain, dan ada di yang lainnya lah ya. Itu gimana? Itu jujur mengalami penurunan di atas 50% sih Mas Ben. Sekarang emang lagi bener-bener parah nih. Ya, luar biasa. Makanya kita itu harus benar-benar fighting terhadap keadaan ini. Kalau dari Mas Ben sendiri nih, gimana? Kalau di bisnis saya sih ada kecil-kecilan ya. Di bisnis di budidaya bibit lele. Kalau sekarang bibit lele itu lumayan banyak peminatnya. Malah banyak ya. Soalnya kan banyak yang mungkin di rumah, kegiatan di rumah, terus ada orang-orang yang mungkin lagi nggak kerja. Jadi mencari kesibukan gimana caranya ada pemasukan, mungkin dengan cara budidaya. Kan itu kerjanya di rumah ya, nggak perlu keramaian. Jadi kalau di saya alhamdulillah bibit itu stoknya selalu habis. Mantap. Jadi kita sekarang lagi benar-benar gencar banyakin stok. Iya. Berarti nggak semuanya menurun teman-teman. Ini sebenarnya bisa ditanggapin ya sama teman-teman. Ternyata ternak lele salah satunya. Terus tanaman itu lagi naik sekarang ya, untuk masa lockdown ini lagi naik lagi tanaman itu juga banyak. Iya betul. Mungkin yang maksud Mas Ben tadi kita perjelas ya, yang tadi yang nganggur gitu ya. Itu tuh sebenarnya biasanya kan bikin hidroponik di atasnya, di bawahnya lele gitu ya, pakai ember gitu ya, drum ya. Atasnya itu sayuran, mungkin buat kegiatan. Terus kalau nggak ibu-ibu tuh banyak tuh yang pengen kegiatan sekarang, jarang kemana-mana, mungkin ngisi waktu luang dengan di rumah ya itu bercocok tanam. Nah,
di kolamnya itu ada lelenya. Iya. Baik yang beli bibit sekarang. Bibit lele itu memang lagi lumayan banyak sih peminatnya. Memang kalau dari sisi keuntungan ya, kalau untuk misalkan di era pandemi ini apalagi yang lagi nganggur gitu ya, kan lumayan tuh buat makan sehari-hari ya. Ada lah gitu. Di bawahnya sayuran hidroponik gitu ya. Ntar lele yang udah gede digoreng kan? Lelenya digoreng, iya enak. Iya betul. Itu sebenarnya ide bagus yang bisa diimplementasikan nih, terutama di teman-teman yang memang suka bercocok tanam. Itu cocok banget. Nah, aneh sih menanggapi nih Mas Ben, di beberapa UMKM misalkan di jajanan bakso, kuliner gitu ya. Iya, kuliner. Jualan bakso, terus bakso bakar, sosis bakar, mie ayam, es kelapa semua. Es kelapa lah. Kita pun pernah gitu ya nanya-nanya, dan itu terjadi penurunan luar biasa. Mereka dihantam luar biasa dan harus benar-benar fighting yang sangat luar biasa. Kemarin Covid pertama dia udah turun. Terus setelah buka lockdown mungkin baru naik ya. Sekarang udah turun lagi. Iya. Seperti itu. Jadi apalagi caranya untuk menangkapi itu gimana? Ada trik tersendiri nggak? ada pasti, apalagi tapi sebelum itu apalagi kita tahu ya Mas Ben ya, di Kabupaten Bogor ya, terutama di tempat tinggal daerah kita itu memang PSBB diperpanjang teman-teman. Ada yang namanya PSBB pra-AKB, adaptasi kebiasaan baru. Dan itu biasanya mal-mal kayak warung-warung pinggir jalan itu maksimal jam 7 malam mereka itu harus tutup. Iya, minimarket jam 7 malam udah tutup. Ya, betul. Nah, mungkin kalau tips dan trik nih, gue pengen denger sebenarnya dari Mas Ben dulu nih. Ada gak? Kalau saya sih tipsnya mungkin ya inovasi ya. Berinovasi. Mungkin kalau misalkan yang biasa jualan seblak pinggir jalan, cobalah jual online via Facebook, via grup, via WA. Kita tinggal antar, jadi nggak usah harus nunggu orang datang, kita iklanin di sosial media itu bisa. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya bicara sosial media, teman-teman. Ya. Itu sih kalau menurut Ane pribadi, Mas Ben, itu bisa powerful itu. Ya. Kalau kita bisa manfaatin ya, kita cari traffic gratisan aja misalkan. Teman-teman punya Facebook gitu ya. Pasang iklan teman-teman jualan makaroni gitu misalkan contohnya. Itu pasang di status teman-teman. Terus bisa juga di marketplace. Di grup-grup jual beli itu pun bisa menjual. Luar biasa lah pokoknya. Asalkan kata kuncinya yaitu konsisten ke depannya. Nah, kalau dari Ane nih Mas Ben, kalau Ane ada pendekatan singkatan, kalau disingkat yaitu AAB teman-teman. AAB apa AAB? Nah, AAB itu A-nya itu adaptasi teman-teman. Adaptasi ini artinya teman-teman ketika memang bisnisnya terutama UMKM ini dihajar penurunan omset, itu harus adaptasi kembali mengenai new normal saat ini. Dari sisi strategi marketingnya harus diadaptasikan kembali, ataupun dari sisi lainnya juga seperti itu. Terus gimana kalau misalkan omsetnya turun, kita adaptasinya caranya gimana itu adaptasi? Nah, kedua lanjutnya kita harus melakukan aksi. Aksi ini awalnya bagaimana, lanjutannya itu kan aksi. Yang kedua itu A, B. Adaptasi yang pertama, yang kedua aksi. Nah, aksi di sini yaitu actionnya. Yang pertama mungkin dari sisi strategi marketing teman-teman. Saya setuju dengan apa yang Mas Ben bicarakan, yaitu kita bisa manfaatin sosial media kita teman-teman. Itu sangat-sangat powerful itu teman-teman. Bahkan saya lihat iklan gitu ya di Facebook, banyak tuh yang buka kelas gratisan bagaimana membuat iklan dengan traffic gratisan tapi maksimal hasilnya. Ada gitu. Banjir orderan bisa jadi banyak Mas Ben. Sebenarnya kata kuncinya itu satu, inovasi teman-teman. Misalkan contoh yang tadi, misalkan teman-teman jual makaroni gitu ya, iklan itu ditarget misalkan pagi jam 7, siang jam 12, malam jam 8 malam, dan itu secara kontinu rutin dilakukan. Berarti harus rutin kita diiklanin terus ya? Iya jelas, harus terkontrol lah untuk iklan itu di jam berapa, lama-lama juga dikenal dan pasti ada orderan. Seperti itu teman-teman, itu aksinya teman-teman. Nah, adapun yang B itu, ini yang paling penting sih kalau menurut saya, yaitu berdoa teman-teman. Berdoa, setuju. Berdoa itu
kunci yang memang bisa memberikan rezeki ya kepada kita, karena selain usaha, Doa. yang kaitannya memang erat yaitu doa. Betul. Usaha tanpa doa sia-sia, Berdoa dan tanpa usaha doa juga percuma. tanpa usaha ya percuma. Betul, setuju. Gitu sih menurut Jadi kalau saya mau nanya nih, kalau misalkan kayak pedagang sayur yang pinggir jalan tuh, mungkin dia nggak punya sosial media atau apa, caranya gimana? Ada tips tersendiri nggak kira-kira? Nah itu Kalau yang di rumah gitu, misalnya udah nenek-nenek, udah kakek-kakek ya, gitu, yang kadang sebenarnya minder gitu kan, gaptek. Aneh pernah tanya tuh Mas Ben ke beberapa pedagang yang memang gaptek ya. Kan Aduh, ada. nggak bisa sosial media. Nah, kembali ke niat sebenarnya. Kalaupun niat dan handphonenya sudah punya gitu ya, bisa dipelajarin kok. Nggak susah-susah banget. Kalau memang awalnya udah nggak niat, udah bilangnya pasti susah aja. Iya. Kembali lagi ke niatnya. Dan kata kuncinya kalau misalnya udah sepuh banget gitu ya, itu bisa kolaborasi sama anak, Cucunya ya. sama cucu, betul. Jadi kita ngedevelop marketing sendiri di keluarga kita. Seperti itu sih Mas Ben. Nah mungkin sudah sekian dulu lah ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Oke, mungkin untuk kali ini, konten kali ini sekian dulu ya. Jangan lupa untuk like, komen, sama subscribe channel kita. Bantu channel kita untuk berkembang. Thank you untuk para subscriber yang udah dukung kita terus ya. Terima kasih, hatur nuhun sangat atas supportnya. Mungkin ada closing statement, Bang? Ya intinya di era pandemi ini tetap berusaha, berdoa, dan insya Allah ada jalan teman-teman. Nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Tetap semangat, keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.